Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama saya pada video kali ini. Kita akan membahas tentang ejaan, dari mulai sejarahnya, kemudian apa isi dari ejaan yang saat ini kita gunakan, dan bentuk kalimat dan lain sebagainya. Oke, langsung saja disimak dengan baik. Bismillah. Baik, seperti yang sudah terpampang di layar Anda, jadi di sini kita mulai dari sejarahnya dulu ya. Ada 4 perjalanan ejaan di khususnya bahasa Indonesia ini. Yang pertama adalah ejaan Van Vision, yaitu pada tahun 1901 sampai dengan 1947. Ya, kenapa dinamakan ejaan Van Vision ya? Karena beliau adalah salah satu profesor yang mengembangkan bahasa di Indonesia ini. Seperti contoh-contoh katanya dulu seperti sudut rumah yang dibacanya, kemudian makna, makmur, rakyat, Jumat, gitu ya. Pemakaian titik tanda petik di atas itu ya. Itu dimulai dari ejaan function ini. Makanya orang dulu juga penamaannya itu sekarang jadi huruf U tapi dulu koek gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah ejaan Suwandi, Sowandi bacanya, atau Republik ya, disebutnya juga. Yaitu pada tahun 1947 sampai 1972. Nah, Suwandi ini juga diambil dari nama ya, nama seorang yaitu Menteri Pendidikan kita ya, pada tahun sekian ya, pada tahun tersebut di 1947 ya dinamakan ejaan Suwandi karena beliau salah satu pengembang dari ejaan bahasa Indonesia. Nah, contoh katanya adalah makna, makmur, rakyat, Jumat, dimakan, di atas, makan-makan dengan tanda pengamun huruf. Nah, di sini sudah ada berbagai perbaikan, pergantian, beberapa kata yang harusnya dibaca sesuai dengan ada kata kak di dalamnya. Seperti sebelumnya kan kata makna itu tidak ada kak, jadi diganti dengan tanda petik di atas ya, tapi di ejaan Suwandi ini sudah digunakan penambahan huruf tersebut. Oke, kemudian yang ketiga adalah ejaan yang disempurnakan atau yang biasa disebut EJJ. Nah, ini sudah menggunakan tanda strip ya, seperti pengulangan kata, kemudian kata dimakan di atas itu tadi sebelumnya digabung, sekarang dipisah. Sebenarnya dalam ejaan yang disempurnakan ini sudah mulai diterapkan penggunaan kata, penggunaan kalimat yang benar, kemudian kata yang baku yang mana, kata yang tidak baku yang mana, itu mulai disusun dengan. Nah, barulah pada tahun 2015 sampai dengan saat ini kita menggunakan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau yang disingkat menjadi PUEBI, WEBI. Nah, di sini lebih lengkap lagi kita mengatur dari pemakaian huruf dari kapital non kapital, kemudian kata yang baku dan kata yang tidak baku, penulisan kata dasar atau gabungan, kemudian asal kata serapan, tanda baca, dan lain sebagainya. Bahkan sampai dengan kesalahan umum yang biasa digunakan oleh masyarakat kita. Oke. Nah, ini adalah beberapa kata kesalahan umum yang sering digunakan di sekitar kita gitu, khususnya dalam bentuk penamaan ataupun dalam tulisan, pengucapan. Oke, yang pertama adalah kata bis. Sebenarnya penulisannya bus ya, tapi dibacanya bis. Kalau secara tulisan menulisnya bis, berarti itu salah. Kemudian antri menjadi antre, ya kata yang benarnya adalah. Kemudian fotokopi ya, di sini kata fotokopi tidak boleh menggunakan bahasa asalnya itu adalah bahasa Inggris, tapi seperti itu. Dan juga penulisannya tidak bisa tapi digabung. Kemudian kata azan tidak ada kata d di dalamnya, jadi langsung azan.
Kemudian kerjasama dipisah katanya ya. Dengan subbidang tadinya dipisah menjadi digabung. PT tidak ada tanda titik ya setelahnya. Kemudian izin ya, itu ada kata yang salah, izin yang benar. Lalu November jadi November itu yang sudah tepat, sama seperti Februari tapi harusnya Februari. Kemudian antar penduduk ya tadinya dipisah, sekarang harusnya digabung. Dan kata tanggung jawab juga harus dipisah. Itu adalah kata-kata dari sekian banyak kata-kata yang sering digunakan, mana yang salah, mana yang benar, kita perlihatkan. Ya, kemudian pemakaian huruf kapital dan miring. Bagaimana kita menempatkan huruf kapital itu di mana, kemudian kapan kita harus menggunakan kata yang miring itu seperti apa, kita lihat di sini. Oke. Pastinya seperti yang sudah diajarkan, huruf kapital itu kita gunakan di awal kalimat ya. Contohnya, kemudian pada petikan langsung juga kita gunakan huruf kapital. Kemudian kata ganti untuk Tuhan kepadanya ya, Allah yang Maha Kuasa, hamba, dan lain sebagainya. Kemudian nama gelar, kehormatan, keturunan, keagamaan, contohnya seperti nabi, imam, sultan, haji, mungkin raja, ratu, dan lain sebagainya. Kemudian jabatan atau pangkat, ya, contohnya seperti gubernur, profesor, dokter, perdana menteri, jenderal, panglima, ya, dan lain sebagainya. Kemudian kalau kata miring yang kita gunakan yang pertama ketika nama dari sebuah media ya, seperti media atau singkatan ya, warteg, warung tegal, atau penggunaan istilah asing. Kita juga gunakan huruf kalimat yang dimiringkan. Oke, kemudian selanjutnya yang B adalah penulisan kata. Ya, bentuk kata. Pertama ada kata dasar, contohnya Indonesia, negara, kedua. Kemudian kalau kata bentukan yang sudah disatukan dengan imbuhannya, ya. Kesatuan, menyatukan, pertanggungjawaban, ya, bertanggung jawab, ya, dan lain sebagainya. Di situ sudah bentuk. Nah, pembentukan kata itu bisa dari imbuhan, penggabungan kata dasar, penggabungan unsur terikat, dan pengulangan. Lalu yang terakhir adalah akronim. Oke. Kita lihat dari imbuhan. Imbuhan pasti kita sudah pernah belajar kemudian bean, ya, kemudian mekan, dan lain sebagainya. Itu juga termasuk kan, imbuhan. Kemudian penggunaan kata dasar, ya, kata dasar ini kan penggabungan dari kata dasar kerja, itu kan ada maknanya sendiri, sama juga ada maknanya sendiri, kemudian digabungkan jadi ada maknanya juga, jadi digabungkan. Dan tanggung jawab juga kalau dipisah itu ada maknanya tersendiri, tapi ketika digabung maknanya jadi berbeda. Kemudian penggabungan unsur yang terikat, ya, prasajarah, pasca sarjana, subbagian, termasuk dalam penggabungan unsur yang terikat, jadi tidak boleh penulisannya itu dipisah. Kemudian pengulangan, ya, pengulangan itu menggunakan tanda strip, tanda-tanda, tolong-menolong, berlari-lari, mengejar-ngejar, dan lain sebagainya. Lalu akronim, ya, akronim ini contohnya surat izin mengemudi disingkat menjadi SIM, kartu tanda penduduk disingkat menjadi KTP, kartu keluarga disingkat menjadi KK, gitu ya. Dan singkatan akronim. Nah, ini pertalian bentuk. Nah, kalau kata dasarnya tulis, maka kata kerjanya menjadi penulis. Kemudian yang melakukan atau pelakunya disebut jadi penulis. Dan prosesnya dinamakan penulisan dan hasilnya menjadi tulisan. Nah, ini pertalian bentuk yang dalam satu kata dasar bisa menjadi berbagai makna. Gitu. Kemudian pembentukan kata dengan kata dasar. Gabungan katanya ini ada beritahu, dan terima kasih, dan bentukan tidak tepatnya seperti ini, bentukan yang tepatnya seperti ini. Ada
Kenapa dipisah seperti ini ya? Ya, memberitahu ini dipisah, memberi kemudian strip tahu. Nah, karena di belakang ini tidak ada tumbuhannya juga, jadi tidak bisa disatukan dengan awal. Kalau seperti contoh yang ini baru memberitahukan karena ada imbuhan di belakang. Ini juga sama, berterima kasih, terima kasihnya. Nah, lalu penulisan serapan. Nah, kita ini kan bahasa Indonesia banyak kata-katanya itu terserap dari bahasa asing. Ya. Contoh dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia seperti aksesori, jadi aksesori dalam bahasa Indonesia. Kemudian teknik, menjadi teknik, sistem menjadi sistem. Ini juga ada dari bahasa Belanda ke bahasa Indonesia. Winkel menjadi bengkel, dongkrak menjadi dongkrak, kadal menjadi kadal. Ya. Nah, kemudian ada juga dari bahasa Arab, ya, ke bahasa Indonesia. Syaiton, sedekah, sadakoh, kabar, kadar, dan lain sebagainya. Nah, pasti ada selain contoh-contoh. Oke, nah kita masuk dalam ke tanda baca sekarang. Ini tanda baca yang salah, ini tanda baca yang benar. Oke, pastikan kita kalau menekan waktu, di depannya kita gunakan kata pukul. Pukul 13.10. Nah, 10. Harusnya menggunakan titik satu saja, tidak perlu titik dua. Kemudian mata uang ya, Rp titik itu tidak perlu, tapi langsung nominalnya 50.000 ya. Kemudian 20 kg tidak ada titik setelahnya. Ini yang masih sering salah ya, S strip atau tanda titik. Tapi yang benar adalah S titik D titik. Atau kalau tidak ingin menggunakan S titik D titik, cukup menggunakan tanda strip ya. Strip yang panjang. Kemudian penulisan gelar Joni, S E titik. Yang benar adalah Joni S titik E titik, karena ini adalah satu kata, ini sudah satu kata. Sarjana ekonomi. Kemudian yang terhormat harus ada titik di setelahnya. Kemudian penulisan nomor juga harus ada titik setelahnya, kemudian diikuti dengan nomor. Lalu kota dan negara ya, kota dan negara Jakarta, Indonesia. Oke, ini partikel ya, biasanya kan kita menggunakan beberapa partikel seperti ini untuk penekanan. Bacalah, siapakah, apakah, dan lain-lain. Yang digabungkan dengan kata dasar. Ini partikel lah atau partikel ini contoh. Jadi digabung ya penulisan. Kemudian partikel pun. Kalau partikel pun ini dipisah penulisannya. Ditulis terpisah dengan kata sebelum. Apapun itu. Kemudian satu kali pun belum. Jadi adik pun ikut pergi. Jadi penulisan dipisah. Tapi dengan catatan partikel pun ini merupakan unsur kata penghubung ditulis serangkai misalnya. Nah, kalau serangkai seperti ini digabung baru tulisan. Adapun, andai pun, walaupun, bagaimanapun, dan kata-kata yang serangkai lain. Kemudian partikel per, ya, mereka masuk ke ruangan 1/1, yaitu dipisah penulisan. Ya. Harga kain itu 50.000 per meter. Mereka dapat kenaikan gaji per 1 Januari. Jadi menggunakan per ini ada dipisah. Ya tadi sudah dibahas sedikit akronim ya di atas. Kita sini ada berbagai jenis akronim ya. Yang pertama singkatan nama orang, gelar, jabatan atau sapaan. Seperti kata Hamka, Haji Abdul Malik Karim Amrullah ya. Itu adalah nama disingkat menjadi Hamka. Kemudian MPD ya, nama gelar, Magister Pendidikan. SE Sarjana Pendidikan atau SDR Saudara, YTH yang terhormat, dan lain sebagainya.
Kemudian singkatan dari huruf awal setiap kata. Nah, contohnya seperti SD, sekolah dasar, kemudian disingkat MAN, Madrasah Aliyah Negeri, KTP, Kartu Tanda Penduduk, UI, Universitas Indonesia, UBSI, Universitas Bina Sarana Informatika, dan lain sebagainya. Yang berhubungan dengan singkatan huruf dari setiap awal kata. Lalu singkatan dua huruf dalam surat menyurat, ya, AN, atas nama, S titik D titik, sampai dengan dalam surat menyurat itu sering digunakan. Lalu akronim nama diri yang berupa gabungan huruf dengan huruf awal kapitalnya. Contoh, Badan Urusan Logistik disingkat dengan Bulog, tapi tidak semuanya kapital. Kemudian Bappenas, ya, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, atau Suramadu, Surabaya, Madura, Kalteng, Kalimantan Tengah, Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Itu adalah akronim nama diri yang digabungkan dengan awal kapitalnya. Lalu akronim diri, ya, digabungkan juga sama, tapi huruf awalnya itu kecil, seperti tilang, bukti pelanggaran, puskesmas, pusat kesehatan masyarakat, iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi, pemilu, pemilihan umum. Oke, selesai. Jadi kurang lebih dalam VEB ini seperti ini. Jadi eh, kalau mau lebih lengkapnya silahkan lihat di web atau laman Badan Bahasa Kemdikbud.go.id, cari buku PUED di berbagai toko buku pun berbagai web bisa di-download juga. Baik, itu yang saya sampaikan, semoga bermanfaat dan bisa diaplikasikan kepada kita semua, baik itu dalam penulisan ataupun dalam pengucapan juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.